أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي خير العربي بمدحتم العربي تهلو صفوف الطريب فالهج به يا مطربي دوما تفوز بالأرابي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي خير الأنام يا أنوير كثير يا من ذكره وأبشر بكل خير بشير كل محب للنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي خير الأنام العريب بكل خير بشير كل محب للنبي من لم يزور هذا النبي من مشرق أو مغرب تبلغ من مذنب معرض للعذاب أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي خير الأنام العربي يا رب إكراما لمن جعلته مكرما صل عليه دائما وآله وصحبه أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي خير الأنام العربي مبروك ألف مبروك ما عليك مبروك مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك يوم ميلادك مبروك selamat ulang tahun semoga panjang umur selamat hari milad mudahan dapat rahmat selamat hari milad semoga dalam lindungan Allah mabaruk apa mabaruk alaika mabaruk
Selamat hari milad, semoga dapat rahmat pada semua hidup selama. Selamat hari milad, semoga dapat rahmat Allahu ahad, semoga hidup selamat. Mabaruk apa mabaruk alaika mabaruk, mabaruk apa mabaruk yaumil miladik mabaruk. Selamat hari milad, semoga Azril dapat rahmat dari Allahu ahad hingga hidup selama. Selamat hari milad, semoga dapat rahmat dari Allahu ahad sehingga hidup berkah. Ini ulang tahun. Sini ulang tahun. Saya salim lo. Allah Men. Ini enak ambil balonnya. Iya, kan Ajrulnya ulang tahun. Berapa tahun Ajrul? 2. Bisa terbang badannya. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La hadratin nabi wa ali nabi wa ila ruhi jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Sallallahu alaihi wa sallam dari kitab Tuan Guru Haji Muhammad Sarni bin Yarmani bin Haji Muhammad Siddiq al-Alabi wa usulihi wa quraihi wa walidina wa lihi masyaykhina masyaykhina ma'amatina wa matihim wa alamana wa bihi salafus salih wa masyayikhana wa nahumullah min hajat ولنية السلامة والعافية لنا ولأهل بيتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات في كل الدنيا والآخرة ببركاتهم شيخ بالله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bapak Ibu hadirin hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah, alhamdulillah wa syukurillah, kita ucapkan, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyambung pembelajaran kita halaman 6. Bacaannya adapun syarat wajib zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid dharain amin.
Adapun syarat wajib zakat binatang tersebut 6 perkara. 1. Pemiliknya itu orang Islam. Jadi di antara syarat orang itu wajib mengeluarkan zakat, orang itu adalah harus Islam. Kalau selain Islam, berapa banyaknya pun berisi binatang, baik itu kambing, kibas, sapi, lembu, bahkan onta, tapi orangnya kafir, nah, berapapun banyaknya, kada wajib mengeluarkan zakat. Karena syarat yang pertama, orang itu kena wajib zakat binatang, orang itu harus Islam. Ada juga ampunnya Islam, tapi yang maharagunya orang non Islam, wajiblah zakat, wajib juga zakat. Kenapa? Karena ampun pemiliknya itu adalah orang Islam, sedangkan yang maharagunya adalah orang non Muslim. Tapi yang nyata pemiliknya dulu ampunnya harus Islam. Yang kedua, merdeka. Bahari ada namanya budak, cuma datang Rasulullah, perbudakan itu dihapus. 3. Milik yang sempurna, artinya kada bekongsian, kada bersamaan. Kan wah ini kan zaman wah ini, ayo aja kita bekongsian modal bagi dua, misalnya modalnya 150 seorang umpamanya. Nah, kalaunya itu kada wajibnya zakat. Kenapa? Karena miliknya kada sempurna. Arti milik sempurna, ampun inya berataan. Kada ada yang bekongsian, kada ada yang berpatungan, kada yang bersamaan, kada. Nomor 4, nisab. Arti nisab itu cukup bilangan. Kan semalam dipadahkan kibas sekian, kambing sekian, kemudian ke lembu atau sapi atau onta sekian ekor, hanya wajib zakat. Itu nisab namanya. Arti nisab cukup bilangan. Kalaunya diduitakan, duitnya ada. Daras anginnya. Kemudian syarat yang 4 ini berlaku pada tiap-tiap bahagian zakat harta yang lainnya. Jadi apa aja zakat harta, 4 ini mesti ada. Yang pertama, orangnya Islam. Yang kedua, merdeka, milik sempurna, ampun sidin sorangan. Kemudian nisab. Yang kelima, setahun memilikinya. Artinya maharagu binatang itu setahun. Nah, sama dengan zakat harta. Istilah setahun itu sahaul. Kalau kita bisa kan mahaul ya. Berarti mahaul itu sudah setahun. 6. Makannya tiada dibeli sepanjang tahun atau kebanyakannya. Makannya tiada dibeli sepanjang tahun, artinya binatang itu dilapasnya di padang. Dimakaninya itu kada dimakani manukar, pamannya nukar bama atau nukar juga buah mak, cuma kebanyakannya dilapasnya di padang, ya kan? Nah, itu maksud makannya tiada dibeli sepanjang tahun. Tapi ada juga mengatakan walaupun nukar juga ya kan? Walaupun nukar juga, tapi tak banyak dilapas daripada menukar, tetap wajib zakat. Tapi kalau nyeta banyak menukar, 80% menukar umpannya tadi, pemakanannya 20%-nya dilapas. Nah, itu kada wajib zakat. Atau kebanyakannya, nah ini kebanyakannya maksudnya. Maksud kebanyakannya tadi 80% menukar makanan binatang tadi, 20%-nya kada menukar, tetap ada wajib zakat. Dan binatang itu tidak dipergunakan apa-apa, artinya kada dimanfaatkan. Misalnya kalau kuda kada gasan. Kalau orang bahari kan ada yang transportasi itu, ada yang kuda, ada yang onta, ada yang himar, ya kan? Ini kada digunakan untuk apapun, kada digunakan untuk kendaraan. Ada yang onta digunakan untuk kendaraan kalau zaman bahari, ya kan? Zaman bahari onta kalau. Ada yang kuda kecepat sedikit. Jadi binatang ini khusus diharagu, khusus dipelihara, ya kan? Kalaunya ayam pang termasuklah zakat binatang. Ayam kada termasuk.
Tapi berapa jumlah ayam, berapa harganya, nah harganya itu kena termasuk zakat harta, kada termasuk zakat binatang. Karena zakat binatang itu cuma 3, kambing, sapi, atau onta atau sejenisnya. Itu aja zakat binatang. Kalau nyepian bangunan jangkrik kenapa bangunan pula? Nah, dijual lawan orang yang mau. Nah, bila jangkirnya tuh hidup ya, atau kodok hidup, itu ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan haram. Kenapa jadi haram? Karena waktu hidup disiksa. Nah itu pulang tinggi mau kada mau kan kenapa jadi hidup supaya bergerak. Karena bilanya iwak haruan ini mau kada mau pasti bergerak. Nah, Bapak nggak ya Pak umpan yang supaya aman sarang apa? Sarang apa? Yang bukan karangga tuh apa karangga? Yang intalunya tuh nah itunya ya kan kalau mau unjun itu kada kena. Kalaunya serangga yang hidup lah yang kena itu, maksudnya yang kena itu yang haram hukumnya yang hidup, misalnya kodok hidup kah, jangkir hidup kah. Bila haruannya kada mematok lawan kerangga tadi, umpani lawan duit. Inggih di pasar dapat pian, ya kan pasar aja lagi. Itik sama ayam itik hitung berapa ekornya, kemudian berapa harganya. Nah, misalnya harganya 10 sejuta umpamanya, itu karena sudah nisab. Soalnya nisab duit itu, ya kan, nisab harta itu, zakat hartanya itu minimal paling kada sejuta. Sejuta berapa? 2,5%-nya, berarti 25.000 zakatnya. Duit. Nah, kada sampai setahun kada wajibnya harus 2 syaratnya. Yang pertama diantaranya nisab, duitnya ada. Kemudian sahaul. Arti sahaul tadi setahun. Banyak itik di Halabi itu ya kalau ada hanya itiknya, intalunya ya juga. Ya, intalunya ya. Makanya Halabi ini terkenal dengan kota itik. Itik itu yang paling nyaman itik di bari orang. Maka sudah masak pulang, tinggal makan aja lagi. Habis. Kemudian zakat amas dan perak. Mula-mula nisab amas berat 20 mitkol, yaitu kira-kira berat 10 rupiah. Maka dikeluarkan zakatnya sebahagian dari 40 bahagian 1/4. Kalau mendengar almarhum guru sekumpul 80 gram jadi pian besi amas. Amasnya tadi beganaan aja, arti beganaan kada dipakai, ya kan? Berapa besi amas? 80 gram. Imbah besi emas 80 gram disimpan di dalam lemari, kada dipakai, kada digunakan apa-apa. Kemudian setahun, nah itu wajib zakat. Tiap tahun wajib zakat. Kalau dipakai kada. Kalau sekali tetap banyak disimpannya kalau. Nah, lebih baik berhati-hati di zakati. Kalau sekali, tapi kalau seminggu, kalau sebulan 4 kali dipakai nih waktu dengan pengantinan itu kada wajib zakat. Karena terbanyak memakai istilahnya tuh. Berapa zakatnya tadi? Sama 2,5% juga. 1/40 bahasanya 2,5% juga. Jadi bila nyepian diisi amas 100 gram ada dipakai, ada digunakan, tapi bahandakannya dalam lemari setahun pulang wajib dikeluarkan zakatnya per tahun. Makanya orang berjual emas tuh wajibnya zakat. Tapi jangan membunguli lah. Kan syaratnya tadi diantaranya milik sendiri. Jadi yang laki ini bisa emas 1 kilo. 1 kilo itu berapa gram? 1000 gram. Ya kah? Isuk nah sahaul atau seminggu lagi sahaul, setahun diberiakannya lawan bininya. Nah, imbah dibarakan bininya, ini kan kada bisa apa-apa lagi.
Jadi amas tadi lain ampuninya lagi, ampun laki nih. Jadi ampun bininya. Seminggu lagi nih setahun sahaul dibariakan lawan bini. Jadi si laki tadi kereda si amas. Nah itu membunguli namanya. Kadahapun mengeluarkan zakat. Bapak ngena di akhirat kayak apa tuh? Di akhirat kena dibuat oleh Allah Ta'ala dalam drum. Imbah dibuat dalam drum, dimasukkan ke dalam api neraka. Sakanya protes. Ya Allah, kenapa dia masukkan dulu ke dalam neraka? Ujar Allah, aku kada masukkan ikan, tapi aku masukkan drum. Jadi di dalam drum ada manusianya. Ya kalau kita membunguli, dibunguli orang. Kalau kita menipu, ditipu orang. Kalau kita mawaluhi, diwaluhi orang. Jadi istilahnya kalaunya hukum orang itu namanya karma. Tapi ujar Al-Marhum Bakri di dalam Islam ini ada karma. Ya kan? Itu balasan dari Allah. Kalau kita menzolim, suatu saat dizolimi orang. Tapi kalau kita baik, insya Allah akan dibaiki orang. Jadi kalau dipikir-pikir, hakun membaiki orang, hakun menolongi orang. Kemudian itu amas lah. Jadi kayak apa aja orang berjualan amas wajib per tahun mengeluarkan zakat. Atau kalau berjualan amas cuma berisi amas 100 gram. Berisi amas 100 gram lewat daripada 80 gram karena ujar Al-Marhum dulu 80 gram di sini berisi. 80 gram itu paling kadar, ya kan? Amas sebuting galang aja 100 gram. Sebuting galang 100 gram. Ini diisi 5 buting kiri kanan pulang. Setengah kilo di kanan, setengah kilo di kiri. Berapa jadinya? 1 kilo. Batis belum pulang. Batis setengah pulang. Belum lagi nih Kang Kalong 1 kilo umpamanya. Yang terpakai kada. Arti yang terpakai ini seminggu itu paling kada 3 atau 4 kali itu terpakai namanya. Tapi kalau nyetap banyak menyimpan, memakainya itu paling kawa dihitung. Ya kan? Sebulan itu cuma sekali aja memakai. Nah. Jadi amas ini yang wajib zakat itu barang yang disimpan. Kalau orang berjualan itu kan nyata disimpan tak? Ya kalau nyata disimpan. Ada mungkin pakai aja pion berataan. Orang Cina tuh bang kenapa kada wajib berzakat? Ini lain agak. Makanya kan syarat mengeluarkan zakat tadi satu orangnya harus Islam. Orang Cina tuh nyawa tahu. Padahal yang banyak penjualan di pasar tuh siapa? Iya. Itu aja bisa nurutinya. Dan mula-mula nisab perak, hitungan perak nih berat 200 dirham atau kira-kira 58 rupiah setengah. Nah ini hitungan bahari nih. Maka dikeluarkan zakatnya itu seperti zakat amas tersebut. Berarti 2,5%. Ada gramnya di sini. Nya dirham lawan dinar beda lah. Belum ada sesuatu manis. Tinggi. Udah ada. Nah, bisa ada lagi. Ada hitungannya 1 dirham itu berapa, 1 dinar itu berapa, gram emasnya. Ada gitu. Kemudian adapun uang kertas maka diwajibkan zakat seperti uang perak juga dengan nilai harganya. Jadi emas berapa harganya, kemudian perak berapa harganya, diduitakan dulu. Diduitakan. Wah ini harga emas berapa, 700 kah? Nah, umpamanya 700, harganya umpama 700. Berarti umpamanya pian diisi emas tadi 100 gram lah. Ya kan 100 gram berarti 700 kali 100 berapa? 70 juta. Nah 70 juta 2,5%-nya berapa? 40 juta sejuta. 70 juta berarti 1.750.000. Itu bila diisi emas 100 gram. Per tahun tuh wajib zakat.
Berapa zakatnya? 1.750.000. Itu yang wajib dikeluarkan. Itu kalau amasnya 100. Kalau amasnya sekilo, 700 juta. Ya kalau berarti zakatnya 17.500.000. Itu kalau bisi amasnya 700 juta harga rupiahnya. Tiap tahun wajib zakat. Itu kalaunya amas disimpan. Kalau kada disimpan, kada wajib zakat. Artinya sama setahun tapi sebulan dia Pak kamu kena jolak aja Pak. Dalam setahun dia makanya dalam sebulan pun 4 kali jolak. Nah kena jualannya. nah, tak banyak menyimpan. Tak banyak menyimpan. Ini yang setiap bulan dipakainya terus. Paling kada sebulan 4 kali, sebulan 4 kali. Ya kalau itu kada wajib. Kenapa? Karena disimpan. Kemudian zakat kalau 50 gram aja kada. Walaupun disimpan kayak apa aja pian 50 gram kada. Zakat tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan yang diwajibkan zakat ialah yang hasilnya dijadikan makanan kehidupan tiap-tiap hari seperti padi. Nah, jadi padi itu termasuk tuh lain biji-bijian lah, termasuk tumbuh-tumbuhan berarti. Di sini nah dalam hukum fikih termasuk tumbuh-tumbuhan. Di negeri kita ini atau gandum. Adalah orang kita Indonesia makan gandum. Adakah gandum? Bakaran kada makan iya. Jagung. Ya kalau ada yang makan jagung. Nasi jagung, iwak peye nasi jagung. Nah, maksud jagung ini jagung dicampur lawan nasi. Pernah yang makan nasi jagung lah. Nah, orang Madura di Gaulun orang Madura. Ini bila parut lapar pian apa aja nyaman. Okay. Kawanannya pulang sambal yang sing padasan tuh nanti kawanannya. Kurma lawan anggur. Kurma ini pulang bermacam-macam. Ada kurma Mesir, ada kurma Madinah, ada kurma Makkah, ada kurma Indonesia, ada buah. Tapi kalau kurma begini buahan aja. Maka nisab dan zakatnya seperti tersebut pada zakat tumbuh-tumbuhan juga. Jadi 1/10, artinya 10%. Banyak juga nih, 10% zakat. Kemudian zakat dagangan. Apabila telah cukup setahun lamanya, artinya sahaul berdagang. Nah ini yang berdagang, adakah berdagang di sini? Adakah yang berjualan? Ada. Bila ada, berdiam aja biar. Nah ngarakan aja. Bilanya cukup setahun lamanya berdagang, maka di akhir tahun biasanya orang kita Banjar ini hari puasa. Ya kalau puasaan berarti mungkin lah memulai berdagangnya itu bulan puasa. Karena kebanyakannya kita ini mengeluarkan zakat bulan puasa. Jadi bilanya tahun ini memulai berdagang bulan puasa, maka tahun kena kan sampai pulang puasa setahun namanya tah. Nah, berapa duitnya umpamanya misalnya dapat 50 juta, nah wajib dikeluarkan zakat. Berapa 50 juta? 1.250.000 rupiah. Itu totalnya, bukan keuntungan. Total modal lawan keuntungan digabung. Ya kah? Misalnya bermodal 30 juta, sakanya setahun didagangkan dapat ujungan 20. Jadi modalnya 30, untung 20. Berapa jadinya? 50. Nah, itu yang dikeluarkan zakat. Jangan modalnya aja, ada boleh. Harus dua-duanya, modal lawan untung. Atau kada beruntung juga. Setahun kada beruntung, sunyi pasaran. Sakanya dihitung-hitung 20 juta. Sedangkan modal tadi berapa? 30. Sakanya menyusut jadi 20. Untungnya kada ada. Wajib dikeluarkan zakat. Apa yang dikeluarkan? 20 tadi dikeluarkan. Berapa dari 20? 500.000. Ini pemulaan ini kan kadang-kadang belajar, ya kan? Ada yang langsung, ada yang masih belajar. Maka di akhir tahun itu cukup nisabnya seperti nisab perak, wajib dinilai harta dagangan itu dengan uang
dan dikeluarkan zakatnya seperti zakat perak juga, dan tidak disyaratkan di permulaan dagangan itu cukup nisabnya. Jadi setahun, kemudian duitnya ada, kemudian ampun sorangan, kemudian orangnya Islam. Modal 30, untungnya 20. Ada orang berutang lawan kita, tapi duit dagangan itu juga, ya kah? Duit dagangan itu juga dihutangkan 10 juta. Berarti jumlahnya berapa? 60 juta. Jadi yang 10 juta orang berutang dari dagangan tadi itu juga dihitung. Kalau pian ada yang mentakoni pian, berarti pangkat pian naik sudah ustazah jadinya. Amin. Kemudian zakat patakan, artinya zakat harta karun. Insyaallah kita sambung di lain waktu. Mudah-mudahan kita masih dipanjangkan umur, sehatkan badan, diluruskan rezeki yang halal, dikabulkan segala hajat doa kita, dan dijadikan orang yang soleh dan solehah, alim dan alimah, zahid dan zahidah. Mudah-mudahan diberikan apa yang Allah berikan kepada Rasulullah, diberikan apa yang Allah berikan kepada para wali Allah, diberikan apa yang Allah berikan kepada almarhum guru sekumpul, dan yang ulang tahun mudahan dijadikan anak yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa yaqina walhamdulillahi ala kulli hal na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari fi ridhak wa la tudillina wa yansaka wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa subhanallahi ni'mal wakeel. Ni'mal maula ni'mal nasir. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa 'afwa 'inda al-hisan wa amana min al-'adab wa nasiban min al-jannah wa rizqan nadhara ila wajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim. Dibandingkan dengan duit sekarang masih banyak duit yang berhutang ini lari kan? Sekeluargaan. Kebanyakan hutang. Sekeluargaan lari. Iya, dari sanaknya betatai rumah itu. Tapi pian waktu mengambil itu diizinkan lah. Ambil aja yang pingsan. Nah, berarti sudah dapat izin. Tapi sudah diambil si Dena bagus-bagus sudah ambil izin, sudah banyak gua aja hutang. Tapi hitungannya kan dibanding lawan duit seorang. Itu jual gitu. Nanti Orang tapi jauh merasa dosa jual tuh. Kalau sudah diizinkan tuh pian. Oh sudah diizinkan? Orang ini lebih banyak rezeki yang datang daripada Nah, insyaallah, iya mudahan. Ya kan kalau bakal juga kita ambil. Kalau sudah anaknya hirit barangnya hancuran. Ini banyak istighfar aja kita. Istighfar, selama kita beristighfar insyaallah dosa diampuni. Selama kita baca salawat juga dosa diampuni. Masih
kalau yang umur lalu kada arti lagi yang ketok kalau Iya. nyawa ini juga. Alhamdulillah ini pian Kalau yang berkat ketok, bada dengar. orang minjam tuh sudah kada bayar, sudah air lagi sudah 2-3 kali nagih itu kada Nah, dibayar. berarti kalau lu minjem kena ya ada lagi yang banyak. dibayari juga.